فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأوثق الأرى كلمة التقوى وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang hormati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, serta ibu-ibu dan adik-adik. Marilah kita selalu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita selalu bersyukur atas nikmat taufik hidayah dan inayahnya sehingga pada sore hari ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa. Marilah kita memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perjumpaan kita pada sore hari ini membawa manfaat yang besar buat diri kita pribadi dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sungguh jamaah Allah taala, kedatangan kita di tempat ini bukan karena kemampuan kita, bukan karena kesehatan kita, bukan karena kita punya kelebihan biaya untuk hadir ke tempat ini, tapi tidak lain hanya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita untuk datang ke tempat ini. Tentu jamaah Allah taala karena doa-doa yang sering kita lantunkan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tidak lama lagi akan kita hadir di dalamnya. Ramadan jamaah Allah taala bulan yang sangat istimewa sehingga kita tentu tidak akan menyia-nyiakan bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala dan bulan yang mana diturunkannya Al-Qur'an, diturunkannya Lailatul Qadar. Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan dalam satu contoh doa yang mereka lantunkan, diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama tabi'in, bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara doa sebagian sahabat ketika datang bulan Ramadan, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai ke Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Jamaah Allah taala, akhir-akhir ini kita sering dikabarkan kematian saudara-saudara kita. Dan itu menjadi sunatullah. Ada yang meninggal dan ada yang mati. Dan yang menjadi perhatian saya, mungkin jamaah juga ikut memperhatikan, kematian ini datangnya mesti dekat di bulan Ramadan. Kalau sudah datang bulan Ramadan, saya dalam 1 minggu terakhir ini jamaah Allah taala dapat status kawan, ada temannya meninggal, ada tetangga kita meninggal, begitu dan seterusnya. Wallahu alam, ini memang karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan demikian. Dan mungkin perasaan ini sama mungkin dengan jamaah, ya begitu ya Pak ya. Kemudian jamaah Allah taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa
ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir bagi semua makhluk 50 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Mananya Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan kapan kita mati. Di mana kita mati? Kondisi seperti apa kita mati? Jamaah Allah taala, jika umur kita Allah Subhanahu wa taala tetapkan 60 tahun. Ada yang umurnya 60 tahun? Jika hari ini umur kita 55 tahun, masih ada waktu kira-kira 5 tahun. Jatah usia kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hidup, beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah Allah taala, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah umur kita 55 tahun dan hari ini usia kita 54 tahun 11 bulan 30 hari, maka hari ini jamaah Allah taala hari terakhir bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jamaah Allah taala, sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya sebelum Ia menciptakan kita. Namun jamaah Allah taala, tidak sedikit usia muda harus mati, harus menerima kenyataan ini, dan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, "A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in wa aqallahum man yajuzu dzalik." Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit di antara mereka yang melebihi usia itu. Kalau ada yang punya kelebihan usia itu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan bonus. Nah, jamaah Allah taala, sudah menjadi harapan kita bersama kaum muslimin dan orang-orang yang ada hidup di muka bumi ini untuk wafat dalam kondisi yang baik, yaitu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Namun harapan ini jamaah Allah taala tentu tidak akan terwujud manakala dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini mencerminkan dari kematian kita. Untuk itu jamaah Allah taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan tidak wafat kecuali dalam keadaan muslim. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Imran ayat 102 yang saya bacakan tadi di atas, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah Allah taala, dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, beliau menerangkan bahwa barang siapa yang menjaga keislamannya dalam menjalani kehidupan di dunia ini, maka dia akan mati dalam keadaan Islam. Imam Ibnu Katsir kemudian menyebutkan satu kaidah penting, dan kaidah ini sudah seharusnya kita yakini. Man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Wa man mata 'ala syai' puisa 'ala syai'. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu kebiasaan, maka dia akan mati di atas kebiasaan itu. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan itu. Jamaah Allah taala, saya punya pengalaman ketika saya sedang menunggu orang yang sedang sakit. Dia punya kebiasaan, Pak, orang ini kalau mau tidur dia menggunakan kaos dan pakai sarung. Kaosnya berwarna dan ada tulisannya begitu. Tapi di malam hari itu nampaknya dia ingin, ya karena dia tahu ya Pak ya. Inilah pentingnya ilmu jamaah Allah taala. Karena dia tahu bagaimana
posisi dia harus mati. Jadi orang ini yang mengatakan tolong ganti yang lain. Saya tidak mau lagi pakai kaos ini. Malam ini pakaikan saya baju putih, baju koko dengan sarung. Dan jangan sampai menyingkap. Saya tidak punya perasaan apa-apa. Saya tidak punya firasat apa-apa. Tapi nampaknya si bapak ini yang minta di bajunya putih, nampaknya sudah punya firasat. Jamaah Ta'ala, hari itu dia pakai, malam itu dia pakai bajunya putih, kemudian dia pakai sarung. Di malam itu, besok paginya jam 11 siang dia meninggal dunia. Dan dia tahu persis bahwa nanti dia akan mati dan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Jadi ibu-ibu, nanti kalau bapaknya minta dibelikan baju putih, segera saja dibelikan. Berarti sudah ada firasat. Nah, jamaah Ta'ala, inilah kaidah yang dibuat oleh Imam Ibnu Katsir. Man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'ala syai'. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu kebiasaan, maka dia akan mati di atas kebiasaan itu. Seseorang yang punya kebiasaan dia membaca Al-Qur'an, maka dia akan mati dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Dan masih banyak lagi orang-orang yang mati dalam keadaan bersujud. Jamaah Ta'ala, kaidah ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih." Setiap hamba yang dibangkitkan dari kuburnya sama seperti dia dalam keadaan ia meninggal dunia. Jadi jamaah Ta'ala, orang yang mati dalam keadaan bertakwa, maka orang itu adalah orang yang selamat dan menang. Orang yang mati dalam keadaan seperti itu, dia akan dibangkitkan seperti itu. Kemudian jamaah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-61. Wa nunajjillahu alladziina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa la hum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Maka jamaah Ta'ala, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia adalah golongan orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manakala seseorang ini terjerumus ke dalam satu kebinasaan atau kehancuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan serta memudahkannya dan berlepas diri dari kehancuran tersebut. Karena jamaah Ta'ala, orang-orang yang bertakwa, orang yang mati dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang selamat. Jamaah Ta'ala, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah bersama sahabatnya. Sahabat yang beliau cintai, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam persembunyiannya, kedua orang ini yang sedang dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, hingga perasaan takut itu menyelimuti keduanya. Pada saat itu situasinya boleh dikatakan sangat genting, dan mereka berdua akan terancam untuk dibunuh oleh orang-orang musyrik Quraisy. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan keduanya dengan mara bahaya. Dalam Sahihain disebutkan Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, lau nadarta ahaduhum ila qadamaihi la absarna." Wahai Rasulullah, seandainya salah satu di antara mereka itu melihat kedua kaki, sungguh ia pasti akan melihat dan membunuh kita berdua. Namun jamaah Ta'ala, dengan begitu optimis dan begitu yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Apa kalimat itu? Kalimat itu sering kita dengar. La tahzan, innallaha ma'ana. Ma dhannuka ya Aba Bakrin bi itsnaini Allahu salisuhuma.
Janganlah engkau bersedih wahai Abu Bakar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Wahai Abu Bakar, engkau tidak tahu bahwa bersama kita berdua ini ada yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah taala, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu kemenangan tanpa tersentuh sedikit pun mara bahaya. Kemudian jamaah taala, kisah yang kedua. Pasti kita sering mendengar kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau pergi menghindar kaumnya dalam keadaan marah sebagai akibat dari pembangkangan mereka. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi Yunus alaihissalam pergi dari kaumnya dengan menggunakan kapal. Setelah berlalu, kapal ini nampaknya oleng, goyang. Kayaknya tidak sanggup lagi menerima beban, menahan beban penumpangnya. Setiap orang di penumpang itu diskusi siapa yang harus ditenggelamkan, karena kapal itu sudah tidak mungkin lagi memuat jumlah orang yang begitu banyak. Kemudian jamaah ta'ala, hingga terpilihlah satu kaum yang dimana di situ ada Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian diterjunkanlah ke dalam penumpang itu, ke dalam lautan, dan yang sebagian lagi kapal itu pun berlalu. Akhirnya jamaah ta'ala, ketika Nabi Yunus alaihissalam ditenggelamkan, seekor ikan menelannya. Dan bagaimana keadaan beliau saat di dalam perut ikan itu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dannun idz dhahaba mughazziban fadhanna an la yaqdiru alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dan ingatlah kisah Dunnun. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap gulita di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ini jamaah ta'ala yang diajarkan kepada kita di saat-saat kita mengalami kesulitan. Banyaklah berdoa-doa dengan doa ini. Lalu jamaah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Nabi Yunus alaihissalam. Dalam riwayat Ibnu Katsir menyebutkan bahwa setelah 40 hari Nabi Yunus berdoa terus dengan doa ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan dari gelapan di dalam perut ikan tersebut. Allah menyelamatkan beliau tanpa ada sedikit cacat dan tanpa ada kesedihan dan duka. Kemudian jamaah ta'ala di dalam surat As-Saffat 143 sampai 144, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang keadaan Nabi Yunus alaihissalam. Falaula annahu kana minal musabbihin. Ini penting jamaah ta'ala. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang berzikir, la labisa fi batni illa yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan berada tetap di dalam perut ikan itu sampai nanti hari kiamat. Sementara Nabi Yunus alaihissalam ahlu zikir. Allah Subhanahu wa taala kalau tidak karena beliau ini ahlu zikir, maka dia sampai hari ini pun masih berada di dalam perut ikan itu hingga hari kiamat. Nah jamaah ta'ala, dua kisah ini, dua contoh ya, orang-orang yang bertakwa yang kita yakini kebenarannya. Tentu masih banyak lagi contoh-contoh yang menggambarkan bagaimana seorang hamba itu selamat dari berbagai macam bahaya karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan jamaah ta'ala menghadirkan kebaikan-kebaikan di dunia. Ketakwaan menyelamatkan pelakunya dari siksa api neraka.
Dan ketakwaan itu menjamin seseorang memperoleh kebahagiaan kelak di dunia dan di akhirat. Jamaah Allah Ta'ala di dalam surat Maryam ayat 71-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika haqqan maqdiyya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhara dhalimina fiha jisya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Kita akan mendatangi neraka, jamaah. Hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang dolim berada di dalam neraka jahanam dalam keadaan berlutut karena sudah tidak mampu lagi berdiri. Imam Ibnu Katsir menafsirkan, menukil riwayat dari Qais bin Abi Hazim tentang kisah hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat karena takwa. Suatu ketika jamaah Allah Ta'ala ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Rawahah. Beliau menangis di atas pangkuan istrinya. Sedangkan dia dalam keadaan sakit. Sesaat istrinya pun ikut menangis. Kemudian istrinya bertanya, "Ma yubkika ya Abdullah bin Rawahah? Apa yang membuatmu menangis?" Kemudian Abdullah bin Rawahah menjawab, "Inni dzakartu qala Allah Ta'ala wa inni minkum illa wariduha." Aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Dan saya tidak mengetahui apakah saya akan selamat atau tidak. Jamaah Allah Ta'ala, ini Abdullah bin Rawahah. Sementara bagaimana dengan kita? Tentu jamaah Allah Ta'ala, Abdullah bin Rawahah adalah sahabat yang baik, sahabat yang soleh, masih mengkhawatirkan akan dirinya, apakah dia nanti selamat atau tidak. Lalu bagaimana dengan kita? Silahkan jawab sendiri masing-masing. Sementara itu jamaah Allah Ta'ala, di dalam tafsir ya Ibnu Katsir juga diriwayatkan dari Abu Ishaq bahwa sahabat Nabi bernama Abu Maisarah ketika hendak membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur, beliau berucap, "Ya Allah, seandainya ibuku tidak melahirkanku, seandainya aku tidak ada di muka bumi ini." Kemudian Abu Maisarah menangis dengan sekencang-kencangnya. Lantas ada seseorang bertanya kepada Abu Maisarah, "Ma yubkika ya Aba Maisarah? Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Maisarah?" Kemudian Abu Maisarah menjawab, "Akhbarna annana wariduha wa lam nukhbir anna sadiru anha." Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menghabarkan kepada kita bahwa kita akan mendatangi neraka. Kita tidak diberitahu apakah kita akan keluar dari neraka jahanam. Jamaah Allah Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus adalah cara terbaik memohon agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan istiqamah dan terus merawat takwa kita, sehingga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyelamatkan kita dari berbagai kebinasaan dunia dan akhirat. Jamaah Allah Ta'ala, tentu kita berharap mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Betul ya Pak ya? Namun jamaah Allah Ta'ala, Abu Muhammad Abdul Haq mengatakan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk, tidak akan terjadi pada orang yang benar-benar istiqamah serta mempunyai jiwa yang bersih. Jadi orang yang istiqamah dan jiwanya bersih, insya Allah tidak akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena jamaah Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, orang ini sudah rusak akalnya.
Karena dia sudah tidak bisa membedakan lagi mana itu kebaikan dan mana itu keburukan. Jamaah Allah Ta'ala, dan ini terjadi. Jadi setan itu akan datang kepadanya ketika ia meninggal dunia dan merayu di saat orang itu dalam keadaan bingung. Jadi su'ul khatimah juga bisa terjadi pada orang yang mulanya istiqomah tetapi berubah dan melenceng dari sunnah. Jamaah Allah Ta'ala, ada seorang ulama yang termasyhur di zamannya bernama Umar Al-Hamawi. Umar Al-Hamawi ini jamaah Allah Ta'ala orang hebat. Tapi dia punya satu keyakinan yang menyimpang, akidahnya menyimpang. Jadi mereka punya anggapan seorang ahlul ibadah yang dia sudah sampai kepada tingkat ibadahnya yang sangat tinggi, dia nanti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam satu titik. Celek. Begitu. Jadi dia mengatakan bahwa Allah itu makhluk dan makhluk itu adalah Allah. Namun apa yang terjadi jamaah Allah Ta'ala ketika Umar Al-Hamawi dalam kondisi sakit, teman-temannya berusaha mendatanginya dan menasehatinya. Tapi Umar Al-Hamawi mengatakan, sungguh saya mengerti ucapan talqin yang kamu bacakan kepadaku, tapi lidahku keluh untuk menyampaikannya. Sampai pada akhirnya Umar Al-Hamawi meninggal dunia dalam keadaan menggonggong, dalam keadaan cenggong. Nah jamaah Allah Ta'ala, inilah jadi orang yang awalnya istiqomah kemudian melenceng dari sunnah. Akibatnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jamaah Allah Ta'ala, kekasih Allah yang sebenarnya bukan orang yang dia bisa terbang di atas air. Bukan seseorang yang bisa mengeluarkan telur dari kantongnya. Tapi kekasih Allah Subhanahu wa taala, waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dimana dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Innama a'malu bil khawatim. Jadi jamaah Allah Ta'ala, kita diberi contoh banyak di dalam surat Al-A'raf. Di dalam surat Al-A'raf ayat 175-77 ada seorang rahib yang diutus Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwai satu kaum. Justru malah berpihak kepada kaum itu dan kemudian memusuhi Nabi Musa bersama kaumnya. Siapa itu? Ada yang tahu nggak siapa? Siapa orang itu? Di dalam surat Al-A'raf 175-177. Dia adalah Bal'am Ba'aurah. Nanti bisa dibuka. Ini santri ini ya. Nanti bisa dibuka ayat itu. Di situ banyak cerita tentang bagaimana Bal'am Ba'aurah, kiainya Bani Israel. Tapi ketika dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keburukan buat kaumnya Nabi Musa, justru berbalik kepada kaumnya dan kebinasaan buat dirinya. Kemudian jamaah Allah Ta'ala, karena dia punya kelebihan, Bal'am Ba'aurah ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Asmaul A'zam. Ya. Asmaul A'zam ini doa pembuka doa, kunci pembuka doa. Jadi jamaah Allah Ta'ala, kalau kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah asma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta la ilaha illa anta ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memohon kepadamu karena aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, yang Maha Esa, yang menjadi tempat bergantung semua makhluk, tidak beranak dan tidak dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang sepadan dengannya. Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Ismullahil A'zam alladzi idza du'iya bihil ajab. Fi surat Salasa Al-Baqarah wal Al-Imran dan surat Thaha. Asmaul A'zam, apabila orang yang berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan doa itu,
akan dikabulkan. Dan itu terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, dan surat Toha. Jadi jamaah Allah Ta'ala, Asmaul A'zam ini seperti Allah, kemudian Ahad, As-Samad, Al-Mannan, kemudian Badi'us Samawati wal Ard, kemudian Dzul Jalali wal Ikram, Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Dan di sini juga disebutkan bahwa Al-Hayyul Al-Qayyum itu merupakan asma Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Jamaah Allah Ta'ala, satu ketika Jibril alaihissalam mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Jibril berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, bolehkah aku memintakan syafaat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, Engkau tahu bagaimana kedekatanku dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Jibril mengatakan bahwa orang itu sekarang ada di dalam neraka dan sudah tinggal di dalam neraka selama 40.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk diberi syafaat kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Datanglah kamu ke Malik dan jemputlah orang itu." Lalu jamaah Allah Ta'ala, Jibril alaihissalam menemui Malik. "Wahai Malik, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil seseorang yang dia berada di dalam neraka. Aku sudah minta izin untuk diberi syafaat kepada orang tersebut." Lalu jamaah Allah Ta'ala, Malik turun ke neraka, Pak. Dicari orang ini di dalam neraka selama 4.000 tahun. Tidak ketemu. Diubek-ubek tidak ketemu. Sampai jamaah Allah Ta'ala akhirnya malaikat Malik nampaknya berputus asa. Naik dan bertemu kepada Jibril. "Wahai Jibril, aku sudah cari orang yang engkau maksud dan aku tidak menemukannya. Tentu Allah Subhanahu wa taala tahu di mana posisi orang itu. Dan sekarang segeralah temui Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya di mana orang tersebut." Lalu jamaah Allah Ta'ala, Jibril alaihissalam menemui Allah Subhanahu wa taala, menceritakan kejadiannya bahwa Malik sudah berusaha untuk mencari orang tersebut selama 4.000 tahun, tidak kunjung juga ketemu. Tentu Allah Subhanahu wa taala tahu di mana posisi orang tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Jibril, sampaikan kepada Malik bahwa orang itu ada di bawah, di sudut jelimet pokoknya." Tahu ya bahasa jelimet ya? Sampai di pojokan, Pak. Jibril alaihissalam kemudian menemui Malik dan menceritakan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, bahwa orang itu ada di pojokan. Sampailah pada akhirnya orang tersebut ditemukan oleh Malik. Dan dia sudah berada di dalam neraka selama 40.000 tahun. Kemudian orang tersebut dengan kedatangan Malik, dia mengatakan, "Kamu datang untuk menambah siksaku atau menyelamatkanku?" "Aku datang kemari diutus oleh Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala." Kemudian jamaah Allah Ta'ala, malaikat Malik memegang kakinya orang ini, dikentrok. Ya. Dikentrok, Pak. Itu rontok semua, kalajengking, ular dan sebagainya. Dalam keadaan gosong. Sudah habis waktunya. Azan selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walhamdulillah. Mari kita lanjutkan cerita tadi. Jadi jamaah Allah Ta'ala, ketika malaikat Malik mengambil kaki orang itu dan kemudian mengentroknya sampai gugurlah semua kalajengking dan ular tersebut, kemudian dibawa menghadap kepada Jibril alaihissalam. Lalu dibawalah oleh Jibril menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, menginterogasi ulang, bukankah Rasulku telah memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran? Bukankah telah datang kepadamu Al-Quran? Bukankah telah datang kepadamu utusan-utusanku? Kemudian orang tersebut mengatakan, benar wahai Allah, tapi aku adalah orang yang menganiaya diriku sendiri, dan aku adalah orang yang telah banyak dosa. Jamaah Allah Ta'ala, apa yang membuat orang ini mendapatkan syafaat yang dia sudah berada 40.000 tahun di dalam neraka jahanam? Di dalam neraka jahanam, orang tersebut menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Bayangkan jamaah Allah Ta'ala, panas api neraka yang begitu dahsyatnya karena memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan orang tersebut dari neraka jahanam. Inilah dahsyatnya Asmaul A'zam. Maka jamaah Allah Ta'ala, jangan lupa kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sertakan Allah, senang disebut namanya, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Azizu, Ya Ghaffar, Ya Muhaimin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Kemudian jamaah Allah Ta'ala, kembali kepada urusan setan tadi yang menjerumuskan manusia ke dalam keburukan, yang mengakibatkan orang dalam keadaan su'ul khatimah. Jamaah Allah Ta'ala, ada satu peristiwa. Jadi begini jamaah Allah Ta'ala, syaitan itu sesungguhnya ketika dia sudah memerintahkan seseorang untuk kafir, maka dia tidak akan pernah bertanggung jawab. Dan itu disebutkan dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamatsali syaitani id qala lil insani ukfur falamma kafara qala inni bari'um minka. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan. Ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu, maka orang-orang manusia itu telah kafir. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dariku. Bahkan syaitan itu mengatakan, inni akhafullahu rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Allah Ta'ala, ada kisah yang diriwayatkan bahwa di Mesir ada seorang pemuda yang dia itu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia aktif ke masjid dan dia bertugas sebagai muadzin, mengumandangkan azan. Pemuda ini, jamaah Allah Ta'ala, di satu hari dia punya kebiasaan naik di atas menara yang tinggi. Kemudian dia mengumandangkan azan, tidak seperti zaman kita sekarang ini ya. Dulu nggak pakai mic. Di menara itu, jamaah Allah Ta'ala, dia nampaknya menengok ke bawah begini, melihat ada rumah orang Nasrani yang dia di dalam wilayah kekuasaan negeri Islam. Ketika dia naik tersebut, tiba-tiba dia melihat di bawah itu ada gadis yang cantik sekali di rumah itu. Sampai pada akhirnya orang ini, anak muda ini, tergoda untuk menemuinya. Dia pun kemudian meninggalkan azan, pergi menuju rumah gadis tersebut. Sampai di sana dia masuk ke dalam rumah itu. Kemudian lalu gadis itu bertanya, apa yang kau inginkan? Anak muda ini tadi mengatakan, aku menginginkanmu. Gadis itu jamaah Allah Ta'ala kemudian mengatakan, kenapa kamu menginginkanku? Anak muda ini tadi mengatakan, sang muadzin, engkau telah mencuri hatiku. Kemudian jamaah Allah Ta'ala, gadis itu mengatakan, aku ragu dengan jawabanmu. Kemudian pemuda itu berkata lagi, kalau begitu aku akan menikahimu. Loh, kamu kan muslim, sementara aku Nasrani. Mana mungkin ayahku akan menikahkanku denganmu? Kata orang gadis itu tadi. Kemudian anak muda itu tadi mengatakan, aku akan pindah agama demi mendapatkanmu. Kemudian gadis itu, jika maksudmu begitu, ya sudah, ayo kita menikah. Kemudian jamaah Allah Ta'ala, pemuda tadi akhirnya pun memeluk agama Nasrani. Satu hari anak muda ini naik di atas rumahnya, diundak-undakan kira-kira berapa undak begitu. Subhanallah, kepleset Pak, jatuh dan kena kepalanya. Dan menurut versi yang lain cerita ini, belum sempat kumpul dengan istrinya dan dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka jamaah Allah Ta'ala, hari ini pesan Rasulullah SAW, badiru bi'a'mali fitnata kaqita'atil laili mudlin yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Bersegeralah beramal sebelum fitnah itu menyerupai potongan-potongan malam gelap gulita dengan bertubi-tubi, sehingga seorang pagi beriman, ya, sorenya kafir. Dan begitu pula sebaliknya, sorenya kafir, paginya beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jamaah Allah Ta'ala, begitu pula diriwayatkan ada satu kisah Utsman radhiyallahu an mengatakan bahwa jauhilah minuman keras. Karena ada seorang karena ia adalah induk dari kejahatan. Ada seorang anak muda jamaah Allah Ta'ala, dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dibujuk oleh seorang wanita agar mau memenuhi undangannya, karena ingin menyaksikan dia akan mengucapkan syahadat. Perempuan ini mengutus budak wanitanya untuk menyampaikan ulum-ulum itu. Sampai di tempat pemuda itu, si budak ini menyampaikan pesannya bahwa diharapkan kedatangannya, mengundang tuan untuk menjadi saksi, ya, syahadat bos saya, kira-kira begitu. Pemuda ini kemudian pergi memenuhi undangan perempuan tersebut. Setelah sampai pemuda itu dalam rumah orang tersebut, si pemuda ini melewati beberapa pintu yang ada. Nampaknya si pembantunya itu menutup kunci pintu-pintu itu, dan ada satu pintu yang terbuka. Dan di dalamnya di situ ada wanita itu, dan ada anak kecil, dan ada minum-minuman khamr. Lalu jamaah Allah Ta'ala, perempuan tadi mengatakan, tujuanku mengundangmu kemari
bukan untuk menyaksikan saya bersahadat, tapi aku ingin engkau tunduk kepadaku. Jika kamu tidak mau melakukan, kamu tidak mau berzina kepadaku, maka kamu harus membunuh anak kecil ini. Jika kamu tidak mau melakukannya, maka kamu harus minum minuman khamr. Maka pilih olehmu di mana yang kamu mau di antara tiga ini. Kemudian pemuda itu jamaah Allah Ta'ala nampaknya dianggapnya itu milih yang paling ringan. Dia ambil khamr itu dan dia minum. Kemudian dia minta tambah lagi, joki, tambahin lagi, sampai akhirnya orang ini tadi sempoyongan. Lalu pemuda itu terus minum khamr dan akhirnya berzina dengan wanita itu, dan begitu pula akhirnya juga membunuh anak kecil itu. Maka jamaah Allah Ta'ala, jangan manut sama setan. Sungguh ini semuanya karena perbuatan setan, dan setan dia akan memperdaya kita. Namun jamaah Allah Ta'ala, di sisi kelemahan, setan itu juga juga punya ketidakmampuannya. Jadi jamaah Allah Ta'ala, ada satu kisah lagi. Satu ketika jamaah Allah Ta'ala, kisah ini unik, cerita ini ya unik sekali. Namun keabsahan cerita ini kita abaikan dulu. Tapi bahwa kita melihat, menggambarkan kekuasaan manusia itu untuk mengalahkan setan. Ya. Jika dia berhasil memurnikan akidah agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah Allah Ta'ala, Imam Al-Hasan menceritakan ada sebuah pohon yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang laki-laki mendatangi pohon tersebut dan dia mengatakan, aku akan memotong pohon ini. Ia pun menghampiri pohon tersebut dan akan menebangnya dengan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Lantas jamaah Allah Ta'ala, orang ini ditemui oleh iblis yang berwujud manusia. Iblis itu bertanya, apa yang mau kamu lakukan? Si laki-laki itu mengatakan bahwa aku akan menebang pohon ini karena disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu kemudian bertanya, jika engkau, ini kalimat hati-hati jamaah Allah Ta'ala. Terkadang kita terpengaruh dengan kalimat ini. Jika engkau tidak mau menyembahnya, apakah orang yang menyembahnya merugikanmu? Kemudian orang laki-laki itu menjawab, pokoknya saya akan menebangnya. Jamaah Allah Ta'ala, iblis tadi kemudian mengatakan, apakah engkau mau sesuatu yang lebih baik bagimu? Jangan kamu tebang pohon ini. Engkau akan aku beri, engkau akan mendapatkan 2 dirham, 2 dinar tiap pagi. Dan itu berada di bawah bantalmu. Kemudian laki-laki itu bertanya, dari mana aku dapatkan uang itu? Nanti aku yang memberi. Si iblis yang sedang berwujud manusia. Kemudian laki-laki itu jamaah Allah Ta'ala pulang. Keesok hariannya bangun tidur, dapat dia fulus 2 dinar di bawah bantalnya. Kemudian jamaah Allah Ta'ala, di hari kedua dia sudah tidak dapatkan lagi uang itu. Nampaknya jengkel orang ini. Dia marah, kemudian dia pergi menuju ke pohon itu dan akan menebangnya. Dan setan lagi-lagi jamaah Allah Ta'ala kembali menemui dan menjelma dengan wujud yang sama seperti kemarin. Ia bertanya, apa yang akan kau lakukan? Laki-laki itu menjawab, aku akan menebang pohon yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Setan itu menjawab, bohong kamu. Engkau tidak akan bisa melakukan ini. Laki-laki itu pun beranjak untuk menebang pohon itu. Setan pun akhirnya jamaah Allah Ta'ala memitingnya, membantingnya, ya gelut lah begitu kira-kira ya, sampai hampir mati. Lantas kemudian bertanya, apa kamu nggak ngerti saya? Siapa saya sebenarnya? Kata setan itu,
saya ini setan. Awalnya engkau datang dengan marah karena Allah Subhanahu wa taala, hingga aku tidak mampu menghadapimu. Karena itu aku menipumu dengan 2 dirham. Dan itu ya, engkau pun akhirnya meninggalkan pohon itu. Kini saatnya engkau datang dengan amarah karena 2 dirham itu tidak ada lagi di tanganmu. Nah, jamaah ta'ala, marilah kita berhati-hati dengan setan. Setan ini yang baik jadi buruk, yang buruk bisa jadi baik. Demikian jamaah ta'ala, mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat buat saya dan antum sekalian. Dan insya Allah banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Dan insya Allah kita akan menghadapi bulan Ramadan dalam keadaan penuh dengan berkah, ya, penuh dengan berkah, dan kita bisa meraih dan tidak menyia-nyiakan di bulan Ramadan insya Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan bagi jemaah yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Tadi sudah dipaparkan bahwa apabila seseorang itu melaksanakan kebaikan, nanti kematiannya ya akan melakukan kebaikan di situ. Dicontohkan kalau ada seseorang yang ahlul baca Quran, nanti matinya akhirnya juga dalam keadaan baca Al-Quran. Contoh ini sepertinya tidak linier Bapak Ustadz, atau tidak sebanding lurus. Banyak di antara kita yang ahlul Quran, 1 bulan mungkin baca sudah khatam 4 kali, 3 kali, sudah istiqomah baca tiap hari. Namun akhir hayatnya meninggal dalam keadaan biasa, tidak dalam baca Al-Quran, atau mungkin tidak dalam keadaan berzikir dan sebagainya. Mohon bisa dicontohkan atau dijelaskan Pak Ustadz, barangkali ada kiat-kiat, karena kita sangat bahagia kalau bisa meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Ada kiat-kiat apa yang apabila kita nanti meninggal dalam keadaan baca Al-Quran ini? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi jamaah ta'ala, kematian ini memang urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang tahu bagaimana kondisi kita nanti mati. Namun banyak kiat yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita, dan kita jangan lupa itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, orang yang istiqomah dia tidak akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang doa ini Aisyah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku sering mendengar engkau mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Apakah engkau ada sesuatu yang engkau takuti? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya hati manusia ini berada di 2 ujung jari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membalikkan. Maka jamaah ta'ala, marilah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Sekali lagi cerita tadi Pak, bahwa seseorang itu bisa dilihat dia itu mati dalam keadaan baik atau buruk, itu nanti setelah saatnya dia mati. Innama a'malu bil khawatim. Ya. Jamaah ta'ala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang ibu, masya Allah, ahlul ibadah, luar biasa. Semua ibu-ibu yang ada di situ mengatakan bahwa ini akan masuk surga. Orang ini akan masuk surga. Sudahlah,
istimewa, tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, tidak pernah meninggalkan amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi apa kata Rasulullah? Orang ini tidak masuk surga. Orang ini justru masuk neraka. Karena apa? Karena apa ibu-ibu? Ibu-ibu barangkali pernah dengar cerita ini. Karena apa? Karena ibu ini punya kucing, Mbak. Di rumahnya dibelenggu kucingnya. Ditaleni kucingnya, tidak dikasih makan dan tidak dibiarkan untuk makan. Bahkan dalam riwayat mengatakan Rasulullah SAW melihat wanita tersebut sedang mencakar-cakar mukanya. Seseorang yang nampak baik, tapi ternyata dia adalah ahli neraka. Namun jamaah Allah Ta'ala, kita perlu hati-hati. Kemudian jangan mudah mengatakan, oh ini kok mlebu neraka, oh ini kok mlebu surga. Jangan, itu bukan urusan kita. Ya, neraka surga urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kisah sebaliknya, seseorang yang dia itu boleh dikatakan ahlu maksiat. Yang kita tahu ahlu maksiat yang paling parah itu apa? Melancurkan diri. Pelacur ini, jamaah Allah Ta'ala, di satu hari dia kesulitan untuk minum, ya, cari air susah. Tapi dia menemukan sumur, bersamaan dengan itu ada anjing. Kisah ini sering kita dengarkan ya. Ada anjing. Apa yang dilakukan orang itu? Dia mencopot sepatunya dan kudungnya, dia gunakan tali untuk memberi minum si anjing itu. Anjing itu hidup, melanjutkan kehidupannya. Dan wanita itu pelacur itu meninggal dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Kabarkan kepadanya bahwa dia akan masuk surga. Jamaah Ta'ala, sungguh kita ini sesuatu yang sangat menakutkan sebetulnya. Karena kita nggak tahu kita akan mati baik atau mati buruk. Tapi marilah kita selalu berharap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mati dalam keadaan baik. Satu cerita, Pak. Ini pertanyaannya satu aja kan, Ustaz? Nggak ada tanya lagi kan nanti ya? Jangan dicecar pertanyaan. Jamaah Ta'ala, ada dua malaikat yang sedang berseteru ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mencabut nyawa seseorang. Orang ini, malaikat ini yang satu sudah mau mencabut nyawanya, Pak. Yang satu bilang jangan dulu. Ini dalam tadkirah, dalam kitab Tadkirah fi Ahwalil Maut, Imam Qurtubi. Yang satu bilang, sudahlah cabut saja nyawanya. Orang ini sudah rusak. Orang ini ruwet. Mau tunggu apa lagi? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk segera mencabut nyawanya. Tapi yang satu bilang jangan. Jangan. Tunggu dulu sebentar. Yang satu tetap meninggal. Ustaz, cabut nyawanya. Yang satu bilang jangan. Kemudian jamaah Ta'ala yang satu ini, yang baik ini, maaf ya saya agak kasar sedikit. Orang ini, Pak, dicangap mulutnya, dirogoh tangan, masuk. Kemudian dikeluarkan, ada kalimat la ilaha illallah yang nyangsang di situ. Hah, ini loh. Seandainya kamu tadi mencabut nyawa orang ini akan masuk neraka. Apa hikmahnya aku mengatakan tunggu sebentar? Ada kalimat la ilaha illallah nyangsang. Jadi jamaah Ta'ala, kita perlu berhati-hati. Kita tidak bisa memvonis seseorang dan kita juga lebih baik kita mengintrospeksi diri kita. Wah, awake dhewe iki bakal mati ini piye? Mati apik atau mati ini pilihan, mau mati baik atau mati buruk. Makanya dikatakan tadi ya, keterangannya Ibnu Katsir, orang ini akan mati dengan kebiasaannya. Kalau dia punya kebiasaan buruk, ya, nggak kenal masjid misalnya, ya, dia kebiasaannya di tempat yang tidak baik. Tidak sedikit orang yang mati dalam keadaan begitu. Dan bahkan ada seseorang yang mati hanya karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dapat panggilan jihad dan dia mati. Amila qalila wa ujira katsira. Amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Belum sempat sujud, belum sempat dahinya itu ditaruh di tanah, tapi dia mati dalam keadaan baik, husnul khatimah. Marilah kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk husnul khatimah. Pertanyaan terakhir. Mau tanya? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk bertanya Ustadz. Saya mempunyai teman Ustadz, sebut aja si Fulan. Dia adalah seorang penghafal Al-Quran, tetapi dia tidak sesuai perkataannya, perilakunya tidak sesuai dengan Al-Quran, jauh dari Al-Quran. Itu mengapa Ustadz? Sedangkan dia penghafal Al-Quran. Itu aja Ustadz. Dia penghafal Al-Quran tapi tidak sesuai dengan perilakunya, tidak sesuai dengan. Ya sebenarnya sederhana jawabannya, dia tidak betul-betul menghayati. Ya, karena Jamaah Ta'ala sesungguhnya orang yang pertama kali masuk neraka jahanam itu adalah disebutkan dalam satu hadis, ya, 3 golongan yang dia masuk neraka. Dia ketika dia menghafal Al-Quran, saya tidak detail anunya ya. Jadi dia menghafal Al-Quran, kemudian dikatakan kamu bohong, kamu sesungguhnya menghafal Al-Quran hanya ingin disebut sebagai qori, sebagai hafal, penghafal Quran. Kemudian yang berjihad, kamu hanya dikatakan sebagai orang yang pemberani. Ya. Kemudian satu lagi apa? Apa satu lagi? Dermawan, ya. Jadi 3 golongan itu. Yang satu dermawan. Saya lupa, Ustaz. Ya. Itulah makanya Jamaah Ta'ala kalau memang di sini kan menghafal Al-Qur'an ya. Marilah kita betul-betul luruskan niat. Ya. Luruskan niat. Memang penghafal Al-Qur'an itu ahlullah. Ini kan Al-Qur'an ini kan kalamullah. Kemudian kita menghafalnya, ya enggak? Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sungguh dahsyat sekali kalamullah ini. Begitu kira-kira ya. Sedikit menjawab, mudah-mudahan cukup ya Ustaz ya. Saya kira cukup. Mari kita kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.